apa intermezzonya? Intermezzonya apa ya? Oke, nah ini nih. Nah ini nih. Si loading dulu lagi. Oke, ya. Jadi, alhamdulillah berkat perjuangan kita publish secara internasional tentang blockchain dan sebagainya, ya blockchain dan sebagainya. 2 hari yang lalu UR dapat surprise, dapat sebuah undangan untuk sebagai editor di satu jurnal yang terkenal yang letaknya ada di negara Swiss, ya. Dan ini juga otomatis adalah paper yang bereputasi Q1 dan Q2, ya. Paper-paper dari Frontiers itu adalah paper-paper yang bereputasi Q1 dan Q2, ya. Itu tentunya akan sangat ngebantu semua perjuangan kita selanjutnya, ya. Apalagi kalau kita bayangkan bahwa kita kalau udah tulis paper terus habis itu kita cemplungin ke sini, cemplungin ke sana, yang ada adalah kita di reject terus dan sebagainya gitu ya. Tapi undangan di Frontiers ini merupakan hal yang lebih luar biasa lah. Maksudnya dia panggil saya sebagai editor, artinya sebagai editor ini saya akan mengumpulkan banyak paper dari semua teman-teman sebenarnya, dalam tanda kutip teman-teman ya, teman-teman yang di bidang blockchain juga gitu loh ya. Dikumpulin teman-teman itu, terus habis itu sama-sama tulis-tulis paper dan sebagainya. Lalu kalau paper itu akhirnya boleh dipublish apa enggak, ketentuannya saya yang pegang. Ngerti nggak? Saya sebagai chief editornya, ketentuannya akan saya yang pegang. Nah, ini undangan ya dalam 2 hari ini sebenarnya bikin UR kaget ya. Waduh, luar biasa bisa dapat undangan di dalam Frontiers in Blockchain gitu ya. Segala hal akan keangkat, misalnya Raharja untuk supaya peringkat-peringkat Sintanya lebih naik lagi, itu akan keangkat. Mahasiswa S2 saya gimana? Bagi dia orang yang mau publish paper yang hebat-hebat gitu ya, itu juga tentunya keangkat dengan saya punya kapasitas ada di sini gitu loh ya. Terus bagaimana dengan saya punya GB guru besar? Ya guru besar itu mentok-mentok terus tuh ya, lagi mau guru besar mundur lagi, mau guru besar mundur lagi gitu ya. Kayak seperti kurang apa yang dikit gitu ya. Emang dia orang ngomongnya adalah kurang paper yang lebih ngejreng gitulah ya. Dan tentunya hasil dari undangan ini merupakan sebuah jembatan emas gitu untuk kita bisa selesaikan ini ya. Untuk UR bisa selesaikan guru besarnya lah gitu ya. Terus apalagi ya nanti misalnya UR diundang ke sebagai keynote di mana dan sebagainya, itu juga sudah bisa dikatakan bahwa punya lebih banyak rentetan reputasi. Sehingga dari situ juga bila kalau kita kerja keras makin melekat dengan orang-orang yang pintar-pintar lah, yang jago-jago di bidang inilah, sehingga memang membuat penelitian dan bidang ini memang tambah maju. Pada saat kita pengen maju itu justru kita dalam otak pikir strateginya apa gitu loh ya. Dan ini merupakan salah satu strategi penting dari kita ya, merupakan strategi penting untuk supaya bisa sukses lah kalau misalnya kita lagi lebih mendalami di bidang penelitian ya. Di bidang penelitian itu siapa yang lebih perhatiin gitu ya. Biasanya yang lebih perhatiin adalah orang-orang akademisi gitu ya. Akademisi artinya kalau dia itu profesinya sebagai dosen atau dia itu lagi sedang kuliah apa dan sebagainya, tentu itu akan memperhatikan hal-hal yang di bidang penelitian. Itu termasuk dalam tridharma kita. Tridharma yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Apalagi penelitian dan pengabdian itu satu sama lain juga sangat berkaitan gitu loh ya. Bagaimana kalau bukan yang di dalam akademisi? Ya tentu ada juga yang di bagian industri juga ada menyangkut hal-hal tentang penelitian juga, dan ada beberapa orang-orang industri yang penelitiannya jago banget, gitu maksudnya Scopusnya jago banget dan sebagainya. Ada yang
hybrid berarti industri juga, dosen juga gitu ya. Ada yang pure industri tapi jago, itu juga ada. Ya. Jadi untuk itu alhamdulillah kita connectingnya ke Frontiers in Blockchain. Nanti kalau kalian penasaran, emang bisa kepo-kepo apaan sih ini ya, terus baca-bacain terus dan sebagainya, itu bisa tahu ya. Terus sama ini Frontiers in Education. Ya, dua-duanya Frontiers ya, dan kita dapat undangan untuk kelola ini dua gitu loh ya. Jadi alhamdulillah saya sampaikan good news ini ke teman-teman yang ada di kelas MTI ini gitu ya. Oke, guys. Alhamdulillah ada referensi. Congratulations, Pak. Bapak, congratulations. For your information, Frontiers itu kalau nggak salah Q1 ya Pak? Q1 ya. Ya, Q1. Jadi alhamdulillah berkah dari PAUR, terus informasi ke S2, ke MTI, ke MIT. Nanti kalau misalnya mahasiswa MIT mau bikin paper dan mau langsung Q1, udah langsung aktif di Frontiers. Iya. Kongres Pak. Iya, oke ya. Jadi ini sebuah percakapan yang saya ngomong dengan Prof. Nizar di UI untuk mengajak dia ke dalamnya ya. Di dalam sini saya sebagai editor ya diminta untuk lakukan 3 hal ini nih ya. Ini undangannya nih ya. I'm delighted to hear your interest in our invitation gitu, and I'm happy to give you some more information gitu loh ya. Nah, di sini butuh title of the research topic salah satunya, dan di sini yang kedua nih saya butuh cari co-editor. Berarti saya sebagai chief editor harus cari siapa yang ngebantuin saya gitu. Intinya suruh bikin tim lah gitu, suruh bikin tim untuk memajukan ini Frontiers in Education ya. Terus a list of at least 15 to 20 contributors who you think may be interested in submitting an article. Jadi saya mesti cari 20 kontributor, masukin nama-nama ke dalam situ, nanti dia bisa kirim undangan-undangan untuk sebagai kontributor gitu ya, di bawah editornya saya gitu ya. Sebenarnya ini adalah kerjaan-kerjaan special issue yang ada di dalam jurnal-jurnal ini, kegiatan-kegiatan jurnal ini ya. Jadi kira-kira undangannya seperti itu. Oke guys, kalau memang udah nggak ada pertanyaan lagi ya, atau mungkin nanya karena tertarik, terus ingin bergabung juga supaya lebih serius, supaya bisa apa gitu dan sebagainya, itu bisa tanyakan ke UR, karena emang itu tugas UR, karena UR adalah dosen kalian gitu loh ya. Terus apalagi ya, yuk kalau nggak ada pertanyaan lagi kita mulai dengan pelajaran kita ya. Sebentar. Oke, di sini, ini kita berusaha habisin nih hari ini. Coba kemarin udah bicarakan tentang ini, yaitu bagaimana blockchain di dalam kreatif ekonomi, lalu blockchain di bidang government tuh bisa jalankan apa aja, ya. Lalu slide selanjutnya ini sebenarnya lagi ingin ngomongin kok mesti diapa-apain sih, ya. Emang kenapa tentang government? Oke aja kok. Emang lu kenapa kepo gitu? Kenapa pengen diapa-apain gitu ya? Nah, di sini dia sebutnya pain points ya. Jadi kunci-kunci yang menyakitkan atau menyedihkan gitu loh. Ya, pokoknya posisi-posisi sakit kamu lah. Kalau misalnya kamu dalam satu badan kamu, pain points-nya mana? Berarti di situ tuh sakit melulu gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Yang pertama, berarti di sebelah kiri lagi mau omongin apa aja yang merupakan kelemahan-kelemahan atau titik-titik lemahnya gitu ya. Yang sebelah kanan lagi pengen diomongin apa aja yang bisa dilakukan oleh blockchain. Yuk kita ngomongin yang sebelah kiri dulu ya. Opaque operation, artinya operasi yang dijalankan oleh pemerintah sekiranya dianggap orang opaque. Opaque berarti nggak transparan, gelap-gelap gitu loh. Ya. Kenapa bisa sampai kenapa pemerintah nggak gitu
sukses, ya. Lagi pula banyak rakyat yang nggak happy tentang operasi-operasi pemerintah. Tentu merupakan hal-hal yang mereka anggap nggak transparan. Berarti di berbagai negara yang lebih maju, kegiatan-kegiatannya lebih transparan. Ya, di negara-negara yang kurang maju, pemerintahnya lebih nggak transparan. Oke. Nah, yang kedua adalah tentang inefficient and slow. Ya, nggak efisien dan lambat banget. Nggak efisien maksudnya apa? Ya, sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan 1 miliar, tapi biayanya harus dianggarkan 10 miliar. Bukankah itu nggak efisien gitu ya? Habis itu birokrasi sedemikian rupa, sehingga membuat dia itu butuh biaya dan juga slow, ya, lambat. Sesuatu harus dianggarkan lambat, terus habis itu diturunin uangnya juga agak lambat, ya, terus habis itu harus dalam proses pemakaian uang, habis itu harus di monitor dan evaluasi, habis itu harus dilaporkan dan sebagainya. Itu biasanya anggaran-anggaran jalan selama 1 tahun. UR sendiri juga alami pada saat mendapatkan hibah. Berarti pada saat lagi Januari dan Februari itu proses-proses pengajuan, ya. Terus setelah itu nunggu lama, nanti April bisa ada kabar. Terus Mei bisa ada panggilan-panggilan. Terus Juni bisa ada kontrak-kontrak gitu ya. Tiba-tiba 6 bulan udah hilang tuh, habis tuh ya. Terus katanya ya penelitian itu tinggal 3 bulan. Habis itu udah mesti selesai, udah mesti monitoring dan evaluasi. Pada saat lagi November itu udah mesti tutup buku semuanya. Pada saat lagi November itu sudah nggak boleh ada pengeluaran-pengeluaran tambahan yang dari dianggarkan oleh pemerintah. Kan kita di sini lagi ngomongin pemerintah ya, government gitu ya. Nah, bagaimana dia itu slow dan bagaimana dia itu inefficient ya. Rasanya sih memang nggak usah diperdebatkan karena memang udah kesehariannya kita omongin kayak gitu ya, inefficient and slow. Tapi kalau memang kayak gitu, emang sebenarnya solusinya apa? Jangan kamu cuman bisa ngeluh doang, komplain doang gitu ya. Nah, disebut-sebut orang solusinya adalah kita blockchainin aja. Ya, setelah itu jadi lebih bisa memperbaiki hal-hal yang merupakan inefficient atau slow gitu loh, ya. Terus privacy problem ini juga menjadi masalah ya. Artinya rakyatnya punya privacy itu government-nya harus bisa ngubrek banget lah gitu, bisa ngubrek banget gitu loh. Oke, terus setelah di ngubrek-ngubrek banget, dia juga nggak memberikan klarifikasi gitu loh ya, udah ngumpuk-ngumpuk diam-diam gitu di dalamnya. Ya, ini yang ketiga. Terus yang keempat apa? Katanya extensive corruption ya, korupsi yang sampai gila-gilaan gitu ya. Itu juga terjadi banget di dalam government ya. Terus pada saat kita lagi kampanye presiden atau kita lagi ngomongin apa aja lah ya, itu banyak ngomongin perihal ini. Tapi ini merupakan hal-hal yang kronis ya, yang udah dari dulu ada terus sampai sekarang pun masih ada, dan dalam tanda kutip ya nggak kelihatan adanya perbaikan gitu ya. Jadi kalau lagi ngomongin soal politik, maksudnya di dalam bersama teman atau gimana lagi ngomong gitu, ada aja yang ngomong bahwa pemerintahan sekarang itu nggak lebih baik daripada pemerintah yang sebelumnya gitu loh ya. Yang katanya corruption juga ada di mana-mana gitu loh ya. Bagaimana dengan pendapat pribadi UR sendiri? Nah, itu kan yang bahaya gitu ya. Kalau kata orang begitu, terus kata pendapat pribadi sendiri gimana gitu loh ya. Nah, kata UR ya, karena UR juga alami pemerintahan ini dan juga sebagai salah satu rakyat dari Indonesia juga ya, ini itu yang UR harus jalanin, tetap aja nggak lancar gitu ya, tetap aja nggak lancar, dan ujung-ujungnya itu juga ya. Jadi UR cuma pengen ngomong sampai di sini aja ya. Maksudnya yang dialami tentu adalah zaman sekarang gitu loh. Oke, wasteful and expensive. Yang kelima ini wasteful and expensive, ya arahnya ke inefficient yang tadi kita udah ngomongin ya, buang-buang gitu loh ya, sesuatu yang tidak diperlukan malah dibeli, sesuatu yang diperlukan banget mungkin nggak ada, terus kalau udah beli katanya nggak efisien,
Ya, kita bisa beli laptop 10 juta, tapi dia harus beli laptop 35 juta. Ya, hal-hal kayak gitu ya. Jadi wasteful dan expensive gitu ya. Terus inaccurate cost calculation. Cara perhitungannya nggak bisa akurat. Nggak bisa akuratnya itu apakah memang benar-benar nggak ada kemampuan untuk akurat atau sengaja nggak diakuratin gitu ya. Biasanya untuk menutupi hal-hal yang merupakan birokrasi yang susah gitu ya, itu memang sengaja dibikin inaccurate gitu ya, supaya bisa ada lebih-lebihnya untuk tambal-tambalin hal-hal yang birokrasi gitu loh. Oke. Lack of digitization, kurang digitalisasi gitu kan ya. Artinya sih sebenarnya di sini kalau memangnya sektor atau bidang lain udah lebih banyak didigitalisasi, lebih menyeluruh di digitalisasi, tapi dari sektor government itu hal-hal yang manual masih lebih marak ya. Walaupun upaya untuk supaya digitalisasi pun itu lebih udah digencarkan, maksudnya gitu. Yuk kita ngomongin tentang digitalisasi dari sektor Mendikbud. Ya, ini juga yang saya alami. Ngomong lah gitu loh ya. Bukannya umpet-umpetan gitu loh ya. Kedengeran jelas nggak? Karena di sini bilang internet connection unstable. Jelas nggak kedengeran? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Oke. Berarti dari sektor Mendikbud yang menangani SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ya, karena itu berkaitan dengan pendidikan, itu juga sangat berkaitan dengan teknologi ya. Apalagi sekarang menteri itu udah menjadi Mendikbud Ristek gitu loh ya. Riset dan teknologi juga ada di situ ya. Berarti kecanggihan dari teknologi itu mestinya bermuara dari sini ya. Kita mesti dari sini dulu baru bisa ke sektor yang lain gitu loh ya. Sektor yang lain butuh dengan teknologi. Nah, sekarang nggak jelas, suaranya putus. Putus-putus, Pak. Putus-putus kayak hubungan kita, Pak. Kenapa? Putus-putus suaranya, Pak. Putus-putus. Oh my God. Sekarang udah jelas, Pak. Sekarang udah jelas lagi. Oke, saya lanjut ya. Oke. Dari kebetulan menteri kita ya, Nadiem Makarim itu adalah jebolan dari seorang CEO Gojek lah. Gojek adalah kebanggaan dari Indonesia, itu adalah ciptaan anak bangsa, karya anak bangsa gitu loh. Dan Nadiem Makarim itu bukan hanya sebagai CEO all the time ya, tapi beliau juga adalah founder dari Gojek. Ya tentunya kalau dibilang penguasaan tentang teknologi menurut rekam jejak ya, siapa sih di Indonesia yang bisa menangin dia gitu loh. Ya. Dia dipanggil untuk mengabdi kepada negara. Presiden Joko Widodo manggil dan Nadiem jadi menteri gitu loh ya. Tentunya dengan harapan bahwa pendidikan merupakan sebuah sendi dari pemerintahan yang paling penting kalau misalnya negara mau maju gitu loh ya. Nah, dengan adanya beliau, tentu segala hal yang merupakan digitalisasi dari Mendikbudristek sendiri itu pasti perkiraan kita hebat banget lah gitu loh. Namun kenyataannya seperti apa? Ya, karena yang kita sebut kenyataan adalah yang kita alami kesehariannya. Karena kita perguruan tinggi di bawah naungan dari Mendikbud, berarti kesehariannya kita berinteraksi dengan mereka. Ya, bagaimana hal-hal yang digitalisasi yang mereka terapkan ya di era Nadiem Makarim sekarang ini ya, Mas Nadiem ini
itu juga masih aja minta ampun dan belum kelihatan adanya perbaikan. Ya, adanya sebuah portal itu sering down, terus datanya di dalam sering hilang-hilangan, yang menyebabkan kita harus isi ulang dan sebagainya. Lalu katanya, oh ada upgrade, kayaknya hebat nih, ada upgrade, misalnya satu aplikasi versi 2.0-nya udah keluar gitu ya. Yang minta ampun adalah yang sebelumnya hilang semua dan yang sekarang harus isi ulang. Ya, ini juga udah terlalu terburu-buru dikeluarkan, nanti banyak error atau bug. Ya, yang kadangkala bukan hanya sekali isi ulang, tapi mungkin harus berkali-kali isi ulang lagi. Ya, sebagai contoh apa yang terjadi ke Daireka, ya, karena ke Daireka itu benar-benar adalah pelopor dari Mas Nadiem langsung gitu ya, untuk melakukan matchmaking, mak comblangin antara perguruan tinggi dengan industri. Di situ disiapkan uang yang triliunan rupiah ya, untuk mensupport perguruan tinggi kita supaya bisa matchmaking dengan industri gitu ya. Portal ke Daireka itu sempat nggak bisa jalan, nggak bisa diakses selama 3 minggu. Ya, emang nggak ada banyak berita, maksudnya diejek-ejek dan sebagainya bahwa itu dihack atau diapain dan sebagainya, nggak banyak tentang itu. Ya, kalau ada juga kita juga nggak tahu apakah itu adalah hoax atau enggak. Ya, tapi kenyataannya setelah dia itu sudah bisa diakses kembali, ya ingat ya, setelah bisa diakses kembali, katanya harus isi ulang datanya. Ampun nggak coba? Ya, udah ampun-ampunan dah. Kalau saya sih udah teriak-teriak pengen nyerah gitu loh tentang hal-hal beginian yang katanya isi ulang gitu loh ya. Namanya digitalisasi ya, tapi isi ulang melulu, karena di-hack orang melulu lagi gitu loh ya. Udahlah, jangan melulu komplain ya. Sendirinya belum tentu bagus gitu maksud saya gitu ya. Jadi kalau UR sendiri punya pekerjaan juga pastinya orang di belakang bilang sebel nih, ini apa jelek gitu ya, atau error melulu atau gimana gitu ya. Kalau UR sedikit menghibur diri, menyatakan bahwa ya yang menteri punya aja begitu, yang udah dipegang oleh CEO-nya Gojek gitu loh ya. Nggak heran kalau kita ini juga sedikit lemah tentang ini, yang membuat harus sabar bahwa ini memang bukan hal yang gampang gitu loh. Oke. Jadi itu hal tentang lack of digitization ya. Hal-hal yang digitize itu bukan sekedar membalikkan telapak tangan ya, atau masukin ke dalam Word aja udah namanya digitize, masukin ke dalam Excel berarti itu udah namanya digitize, tapi itu masih tetap very long story tentang digitization ya. Nah, disebutkan bahwa blockchain bisa membawa dampak digitization ini dengan lebih bagus, dengan dia punya teknologi, dengan dia punya janji-janji bahwa bisa begini, bisa begitu dan sebagainya. Ya. Lalu tentang outdated networking seperti apa? Networking kan networking itu tentang bagaimana semua disambung-sambung, ya. Disambung-sambungnya secara apa gitu ya. Sampai zaman sekarang, sampai titik ini nih, masih 95% itu adalah centralized. Centralized itu isu dari apa? Centralized itu isu dari networking. Ya, kita punya network seperti apa? Oh, kita punya network itu centralized gitu ya. Nah, blockchain itu lagi nge-push terus ya hal-hal yang tentang decentralized. Ya, masih orang lebih konotasinya nggak percaya banget tentang decentralized ya. Tapi kalau kita dalamin lebih lanjut dan lebih dalamin lagi, makin kamu bisa percayakan bahwa yang akan datang, yang masa yang akan datang, kita punya future itu akan sepenuhnya decentralized. Ya, sebutannya seperti itu ya. Dan disebut dengan lugas, tegas ya. Our future will be decentralized. Ngomongannya kayak gitu, singkat kayak gitu. Ya, baik kamu percaya atau nggak percaya, ya mungkin setelah 10 tahun atau 20 tahun kemudian memang udah terjadi, kita bilang oh iya, atau kita pun lupa gitu loh. Ya, justru sekarang ilmuwan lagi lebih menentukan dan prediksi arah-arah dari kita punya future dan diterobos dengan teknologi gitu ya. Our future kalau memangnya terjadi itu bukan
tiba-tiba terjadi begitu aja, ya. Itu hasil jerih payah dari orang-orang yang membuat itu terjadi. Jadi kalau kita sekarang bisa duduk di sini dengan pegang-pegang handphone, pegang-pegang laptop, ya digitization sedemikian rupa, mungkin blockchain sedemikian rupa, apalah dan sebagainya gitu ya. Itu hasil jerih payah dari orang-orangnya sebelumnya yang mewujudkan ini semua. Bukannya tiba-tiba jadi berdasarkan perkembangan zaman, bukan gitu loh. Oke. Terus yang terakhir ya, incompetency to provide citizen rights. Jadi hak-hak dari masyarakat lah gitu ya. Dibilangnya bahwa pemerintah lemah dalam memberikan hak-hak dari rakyatnya yang secukupnya. Itu memang agak puyeng bagaimana cara kita jelasinnya ya. Dan jelasinnya ini intinya adalah panjang lebar. Tapi kalau memang adanya rakyat yang masih nggak puas atau ngeluh perihal hal ini, ya mungkin memang ada benar ya bahwa ini belum diselesaikan dengan baik. Oke. Di sini sedikit kita ngomongin tentang apa yang blockchain sebenarnya teknologinya bisa jalankan, yang sebenarnya untuk mengatasi hal-hal yang di sebelah kiri ini. Ya, di bagian bawah merupakan merupakan platform-platformnya lah yang cocok untuk government ya. Disebut katanya Ethereum mungkin cocok ya, Hyperledger mungkin cocok, Quorum gimana, Ripple gimana, R3 Corda gimana. Nah, itu merupakan platform-platform blockchain yang ditawarkan. Ya, oke. Itu platform-platformnya yang ditawarkan agar government bisa memanfaatkan blockchain ya. Gimana dengan bikin rantai blockchain sendiri? Silakan gitu loh ya. Sebenarnya di dalam Ethereum ini banyak rantai blockchain ya. Semuanya bonceng di Ethereum gitu ya. Kalau kita mau bikin rantai blockchain sendiri juga bisa. Susahnya seperti apa? Ya, itu diomongin dengan topik yang berbeda lah gitu. Oke. Di sini menawarkan trustless interaction and transaction ya. Udah sering kita omongin, bukan cuma sekali, apa yang disebut trustless. Trustless itu percaya tapi nggak usah. Trustless nggak usah percaya gitu loh ya. Kalau kita punya pemikiran, kalau di sini juga dari teman-teman kita ada yang tanya gitu ya, tanyanya akan ke sana juga, bilangnya adalah kita mesti percaya sama siapa gitu. Dan kita punya orientasi pemikiran selalu adalah kita percaya kepada pemerintah kita. Kalau pemerintah kita bilang ini, ya itu dia yang benarnya gitu loh. Ya. Nah, di blockchain itu lebih gila. Dia lagi menawarkan bahwa lu sebenarnya nggak usah trust siapa-siapa kalau di blockchain. Ya, no need to trust gitu ya. Kalau kamu trust berarti harus menyangkut adanya third party. Ya, harus ada orang ketiga yang menjaga itu trust gitu. Ya, kalau ada government yang menjaga itu trust, berarti government adalah pihak ketiga gitu. Kalau antara pihak ke-1 dan pihak kedua ada ribut, pihak ketigalah yang merelainya, yang nentuin bahwa yang salah siapa, yang benar siapa gitu loh. Ya. Tapi kalau di blockchain lagi sedang menawarkan bahwa itu nggak butuh, bahwa kita itu nggak butuh trust kalau di blockchain, udah pasti benar. Ngerti nggak? Udah pasti benar sampai nggak usah dipercaya, nggak usah cari orang yang dipercaya. Kita itu selalu berpikirnya adalah aku ingin tanya kepada seseorang, ini benar nggak ya? Gitu. Kayak yakin tuh, ini benar nggak ya? Ragu gitu loh ya. Nah di blockchain itu kamu nggak usah nanya, pokoknya udah pasti benar gitu, hal-hal kayak gitulah ya. Tapi tetap aja merupakan janji-janji loh ya. Nggak sesungguhnya udah terwujud di dalam dunia ini kita ya, bahwa kita bisa masuk ke dalam dunia yang trustless gitu loh, yang nggak usah percaya siapa-siapa aja gitu. Banking itu juga lagi dia punya jasa adalah trust ya. Antara duit saya kalau masukin ke sono aman, itu trust ya. Kalau saya lagi transfer ke kamu, kalau itu melalui bank aman. Itu juga hal-hal tentang trust gitu loh ya. Bukannya nanti setelah saya transfer itu orang bilang enggak tuh gua nggak terima gitu loh ya. Mana buktinya gua nggak terima gitu. Itu nggak bisa
ya, karena ada bank dari yang menjadi pihak ketiga gitu ya. Lalu yang blockchain tawarkan, ya gila, dia bilang itu nggak butuh, kita mah nggak butuh gituan gitu, hal-hal kayak gitu. Jadi bikin orang apa sih ini pusing pikirinnya gitu loh, ya, karena kita memang udah terbiasa untuk mempercayakan seseorang, ya, sampai kita itu ngomong yang lebih gila lagi ya tentang pendidikan, ya, antara saya harus ngajar, berarti saya nggak, antara kamu yang mau belajar itu berarti kamu pihak pertama, subjeknya ya. Dengan saya yang harus ngajar, tapi kenapa harus ada pihak ketiga, yaitu perguruan tinggi, Universitas Raharja, ya. Jadi Universitas Raharja itu bertindak sebagai sebuah instansi yang bisa dipercaya. Kalau enggak, ya udah antara lu sama gua aja. Kalau lu mau belajar, lu cari gua, ya. Terus habis itu lu bayar gua, udah kita TikTokan sama-sama udah beres gitu loh ya. Tapi ini nggak bisa terwujud, harus ada pihak ketiga, yaitu perguruan tinggi, ya, yaitu Universitas Raharja. Oh, Universitas Raharja kurang apalah, kurang keren atau kurang bisa dipercaya atau gimana? Oh, kita ke BINUS. Oh, kita ke ITB. Oh, kita ke UI, bla 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 dan sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya Universitas Raharja itu bertindak sebagai pihak ketiga. Dia itu harus ada administrasi, birokrasi, manajemen dan sebagainya yang butuh uang semuanya, yang membuat uang sekolah very high, expensive gitu ya. Yang sebenarnya bayar dosen belum tentu harus semahal itu ya, chip aja gitu bayar dosen ya, tapi kamu bayar uang sekolah harus very expensive gitu ya. Itu semuanya acting dari pihak-pihak ketiga ya. Jadi kalau kita lagi menggeluti tentang blockchain in education itu gila ya, dia itu sebenarnya pengen buang pihak ketiganya, berarti pengen buang perguruan tingginya, berarti lagi pengen bilangin kepada kalian bahwa kalau kalian belajar itu nggak perlu ke perguruan tinggi. Seperti kayak gitu, lagi ngomongin yang ngerti nggak? Perdebatannya, omongannya ya seperti kayak gitu. Oke, bagaimana kamu belajar dan mendapatkan ilmu, ya, untuk tujuannya apa dulu? Ya, misalnya tujuannya untuk lebih sejahtera dan juga untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, lebih layak gitu loh. Ya, nah untuk menuju itu sebenarnya kamu nggak perlu untuk kayak gini. Kamu bisa jalanin dengan cara blockchain gitu loh ya. Nah itu kalau kita menggeluti dalam-dalamnya blockchain itu, udah banyak platform-platform yang menawarkan tentang beginian. Ya, di sektor education. Ya, ntar UR juga kalau di blockchain education kutak-katiknya ke arah sini juga. Lama sekali ngomongin tentang beginian terus. Oke. Terus hal-hal tentang security, ya security itu dua mata pisau orang sebutnya ya. Keunggulan blockchain apa? Security Pak. Ya. Kelemahan blockchain apa? Security juga Pak. Jadi yang mana yang benar? Hal-hal kayak gitu tuh ya, dua mata pisau. Jadi kalau kamu penasaran juga cari tahu tentang blockchain yang lebih lanjut dan cari keunggulannya ya security. Terus cari tentang kelemahannya security juga. Gitu ya. Artinya mari kita simpulkan bahwa artinya ini masih merupakan teknologi yang baru emerging, baru tumbuh begitu ya, belum merupakan teknologi yang matang gitu ya. Ini masih baru emerging teknologi gitu ya, bukan teknologi yang matang. Teknologi yang matang tuh kalau teknologi sudah matang ya, kita mikirin juga enggak, tinggal pakai. Kepikir juga enggak gitu loh. Jadi hal-hal yang kita jalanin di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal yang kita dalam tanda kutip kalau bahasa Inggrisnya adalah take it for granted. Udah pasti ngapain diomongin lagi, ngapain dipikirin lagi, nah itu take it for granted. Nanti banyak yang 30 tahun kemudian ya kehidupan sudah sangat berbeda ya. Tapi kita nggak berasa perubahan-perubahan itu. Hal-hal yang setelah berubah yang udah menjadi kehidupan kita di saat itu ya, itu udah kita take it for granted. Ya. Nah, sekarang blockchain kita lagi ngomong-ngomong ini itu masih belum bisa di take it for granted. Masih lagi dalam bentuk emerging teknologi. Masih lagi butuh siapa yang canggih-canggih, yang hebat-hebat gitu untuk supaya itu diterapkan di semua sendi dari ekonomi kita. Ya.
Kalau memang itu telah terjadi, artinya ngapain diomongin lagi? Kalau kita lagi belajar di kampus, juga ngapain diomongin? Gitu loh. Ya, disitulah yang kita sebutnya bahwa kalau kita lagi mau belajar, kita mesti tahu bahwa 5 years from now yang dibutuhkan adalah apa. Ya, itu kalau kamu nonton YouTube juga banyak disebut-sebut. Ya, misalnya 5 years from now ya, kalau kamu mau memperhatikan kamu sendiri, salah satu adalah kamu mesti ngerti tentang artificial intelligence. Ya, kalau kamu kejar di bidang itu, wah, pokoknya kamu nomor 1 terus lah gitu ya. Kamu dicari banget gitu loh ya. Nanti kalau Gojek lah, Tokopedia nyarinya pasti kamu melulu gitu. Kalau kamu ahli di bidang artificial intelligence, berarti di antara teman-teman tiba-tiba bertekad banget gitu untuk untuk ahli di bidang artificial intelligence. Itu monggo gitu. Itu benar-benar luar biasa itu artificial intelligence. Berarti dia akan merambah ke seluruh sektor ekonomi kita juga kemana-mana banget. Di dalam sektor kehidupan kita juga kemana-mana banget ya. Yang sekarang sudah terjadi juga udah hebat ya. Tapi kata orang ya, it is only the beginning. Itu baru aja mulai. Udah hebat begitu gitu ya. Tapi itu baru mulai. Masih belum apa-apa gitu ya di artificial intelligence ya. Terus machine learning. Ya kalau orang sebut machine learning, ada juga yang sebut bahwa itu adalah bagian dari artificial intelligence itu sendiri. Ya, artificial intelligence kerjaan apa? Ya, machine learning. Ya, terus quantum computing. Ya, terus apa lagi? Internet of Things. Ya, terus apa lagi? Ya, salah satunya adalah blockchain. Ya, lebih ngomongin oleh ekonomis. Ya, berarti bukan saintis ya. Lebih diomongin di ekonomis bahwa blockchain dan artificial intelligence itu yang paling utama. Ya, yang selanjutnya apa? Hal-hal yang tentang genomics. Ya, genomics itu hal-hal yang tentang genetics. Ya, genetics berarti lagi mau kotak-katikin kamu punya DNA. Ya, DNA dikotak-katikin supaya nanti kamu lebih pintar, lebih tahan virus, lebih bisa hidup lebih panjang, gitu ya, bisa lebih kuat dan sebagainya. Itu lagi dikotak-atik. Itu namanya genomics. Tapi sebenarnya bukan hanya itu aja, ya, juga hal-hal yang positif merupakan tanaman misalnya. Ya, dia bisa rubah DNA dari tanaman itu supaya lebih tahan hama, ya, lebih tahan cuaca, buahnya lebih besar, lebih manis, bla 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 dan sebagainya gitu ya. Itu juga udah dikelola sampai sebenarnya udah gila-gilaan. Udah di situ udah dikelola gila-gilaan. Yang sekarang ada, it's only the beginning. Ya, hal-hal kayak gitu tuh. Ya, jadi hal-hal tentang genomics itu jangan main-main gitu loh ya. Kamu itu tinggal pergi ke satu tempat, bilang tolong dong baca saya punya DNA gitu ya. Kamu bayar 2 jutaan, itu kamu punya DNA kebaca semuanya. Ya, baru pertanyaan selanjutnya adalah gue sering sakit. Ya, itu gimana perbaikinya? Nah, dia bisa cemplung ke dalam DNA kamu dan dia perbaiki. Oke, tapi ngomongan cukup sampai di situ dulu tentang itu. Kesimpulannya adalah blockchain salah satu di antara mereka-mereka yang ngetop gitu. Ya, dan sekarang punya teknologi melakukan convergence berarti menyatu gitu, nggak sendiri lagi. Oh, lu kalau artificial intelligence udah sendiri aja, itu di situ gitu jalanin, nggak ada hubungannya dengan gue gitu. Itu bukan kayak gitu ya. Jadi orang yang ahli artificial intelligence, orang yang ahli blockchain, orang yang ahli genomics dan sebagainya, itu semuanya converge. Ya, bagaimana hal-hal tentang COVID ya, itu kan mengakselerasi kehidupan kemanusiaan di saat-saat sekarang ini ya. Dan dengan adanya COVID, bagaimana dia itu bisa menemukan vaksinnya ya, dengan pertolongan artificial intelligence bagaimana, dan dengan pertolongan genomics bagaimana. Nah, itu merupakan hal-hal yang menarik ya, seru kalau kamu gelutin, kalau kamu telusuri. Nah, itu akan ngomongannya ke arah sana ya. COVID itu is only the beginning. Artinya kedepannya bakalan ada COVID lanjutan. Kalau sekarang COVID-19 mungkin COVID-21, COVID-22, COVID-23 dan sebagainya. Lalu itu baru COVID, belum juga virus-virus yang lain. Kalau dia muncul bagaimana? Ya, munculnya virus merupakan hal yang tiba-tiba. Keluarnya vaksin menurut ketentuan itu mesti lebih dari 10 tahun. Nah, bagaimana bisa dipercepat?
keluar itunya gitu ya. Bagaimana bisa akurat? Jangan sampai nanti ada side effect, bla bla dan sebagainya. Itu udah di luar jangkauan dan kemampuan manusia yang harus dibantu oleh artificial intelligence. Oke, lanjut. Improve efficiency, karena di sini bilang inefficient, di sini improve efficiency. Bagaimana? Ya kalau hal-hal yang udah nggak usah pihak ketiga, sebentar juga selesai. Sebentarnya mungkin kita anggap 15 menit, setengah jam ya. 15 menit, setengah jam itu masih kelamaan, males gitu ya. Maunya 1 detik doang, ya itu beda punya percakapan. Tapi maksudnya hal-hal yang sebenarnya harus berbulan-bulan baru beres, tapi itu semua bisa diberesin di dalam waktu 15 menit. Ya, yang berbulan-bulan nggak beres-beres, tapi sekarang 15 menit, tapi masih lambat. Ya, what to do gitu loh ya. Nah, hal-hal yang cepat dan lambat itu juga di dalam blockchain ini merupakan 2 mata pisau ya. Kamu harus tahu ya. Ya, blockchain disebut keuntungannya apa? Cepat dia. Blockchain disebut keuntungannya apa? Lambat dia. Ya, jadi cepat atau lambat sebenarnya pertanyaan selanjutnya adalah dibandingkan apa kamu cepat atau lambat. Ya. Nah, kalau lagi mau masukin transaksi kredit card yang di seluruh dunia jalan punya, yang harus bisa melayani dalam 1 detik itu berapa ratus ribu transaksi, tapi katanya kita di blockchainin yang harus jalanin berapa menit gitu, ya orang sebut bahwa untuk menangani hal-hal yang kredit card itu nggak cocok untuk di blockchainin karena blockchain lambat. Oke. Ingat loh, kok bisa diomong-omongin sampai sebegitu jauh, sebegitu detail dan sebagainya. Itu butuh benar-benar lama, ya butuh ngertiin banyak hal tentang blockchain itu lama gitu loh. Oke. Ya udah, kita lanjut tentang corruption reduction dan transparansi. Intinya kalau udah transparan, siapa yang bisa korupsi, gitu aja. Udah terang-terangan di situ, emang kamu mau ditunjukin kepada orang bahwa kamu itu korupsi, ya nggak bakal lah, ya. Hal-hal tentang corruption kalau memangnya pengen diatasi, dibikin transparan gitu. Udah dong, selesai dong. Ya enggak juga, karena hal-hal yang transparan merupakan hal-hal yang kamu menyerang privasi saya. Ya, lebih transparan, lebih nggak privasi. Lebih privasi, lebih nggak transparan. Ini namamu siapa? Nggak boleh tahu. Lalu umur kamu siapa? Nggak boleh tahu. Ini gua. Ini kan privacy gua. Loh, lu kok nggak transparan banget gitu ya? Ya itu dia. 2 sisi yang berbeda itu antara transparan dan privacy. Maunya transparan, tapi kamu punya privacy bisa lepas dong gitu. Anehnya pada saat blockchain masuk, dia itu menawarkan privacy yang setinggi-tingginya dan juga transparansi yang setinggi-tingginya. Blockchain lagi menawarkan bahwa transparansi dan privacy itu bisa jalan dua-duanya. Nggak usah satu gugur di antaranya. Yang ditawarkan, ya, gue nggak percaya gitu. Udah beres, titik. Coba dong, gue penasaran gimana caranya. Orang-orang belum pernah ketemu ya, caranya gimana? Nih, coba gue cari dong sampai ketemu, penasaran nih, bagaimana sih caranya. Nah, hal-hal seperti itu. Ya, 2 mata pisau juga. Berarti pada saat kita ngomong blockchain punya keuntungan, dia sebut blockchain bisa menjaga kamu punya privacy, ngetop banget. Walaupun itu desentralisasi berarti setiap orang memegang salinan, tapi privacy kamu tetap ngetop. Transparansi kamu tetap ngetop, gitu ya. Nah, pada saat kamu lihat kelemahannya, ngomongin lagi bahwa akan kelemahan di sisi privacy. Percaya deh, ngomongnya begitu semuanya. Percaya deh, ya. Saya udah alami terus. Oke. Low cost, tapi dari teman-teman kita di sini juga ada menanyakan balik, Pak, kan mesti bayar gas, Pak. Jadi mahal dong, Pak, gitu ya. Ya udah, low cost dibandingin apa gitu loh. Terutama pada saat kamu lagi mau masuk ke Bitcoin, mau bonceng di dalam Bitcoin dengan harga Bitcoin yang sekarang super gila-gilaan, ya. Omong kosong kalau kita bilang low cost. Mahalnya bukan main masuk ke Bitcoin. Berarti pada saat kita lagi ingin transaksi sesuatu, kamu itu harus bayar gas yang harus pakai mata uang Bitcoin. Terus Ethereum seperti apa?
Ethereum tuh 2 tahun yang lalu saya masih main-main itu dia masih harganya berapa puluh ribu gitu ya. Sekarang Ethereum harganya udah berapa puluh juta gitu ya. Sebenarnya sih masih kita bilang omong kosong kalau itu semua low cost ya. Tapi dibandingin apa gitu loh ya. Nah, kalau misalnya kita lagi jalanin blockchain yang hebat gitu ya. Terus kita lagi mau ada transaksi tanah yang sebenarnya transaksi tanah kalau kita beli tanah yang 3 miliar tapi harga untuk lawyer, untuk notaris, untuk BPN, untuk apa-apa dan sebagainya itu pada akhirnya udah lambat lagi pula makan biaya besar. Mungkin kalau udah 3 miliar langsung orang udah hitung berapa persennya gitu. Di luar pajak ya, di luar pajak. Notaris saya udah mau minta 2% loh, ya. Hal-hal kayak gitu. Jadi berapa ratus juta udah pasti habis gitu loh, ya. Nah, dibandingkan dengan sesuatu yang kalau kita angan-angan bahwa memang udah bisa di blockchainin dan kalau kita transaksi tanah udah langsung di dalam blockchain, udah nggak usah pihak ketiga dan sebagainya, mungkin bisa diselesaikan dalam hal berapa ratus ribu doang atau mungkin berapa juta doang. Berapa juta kita bilang kok mahal gitu ya. Kalau misalnya kamu harus bayar 300 juta tapi kamu di sini harus bayar cuman berapa juta, emang kamu masih ngeluh mahal. Hal-hal kayak gitulah ya. Jadi low cost seperti apa masih harus diomongin lagi lebih lanjut ya. Saya kemarin baru nonton Tesla ya, dia lagi bilang bahwa saya itu bisa menciptakan satu mobil yang harganya cuma satu miliaran gitu ya, 1 miliaran gitu ya. Tapi dia punya kecepatan dari 0 sampai 100 itu bisa dijalankan dalam waktu 2 detik. Bayangin 2 detik gitu ya. Dulu punya mobil atau kamu coba mobil kamu gitu yang gitu ya dari 0 sampai 100 gitu ya. Itu rasanya harus di atas 10 detik lah gitu ya. Tapi kalau mobil Tesla itu bisa dalam waktu 2 detik ya. Oke, lanjutnya ya, yang menarik adalah lanjutnya ya. Mobil Tesla bisa 0 sampai 100 sampai dalam waktu 2 detik asalkan gitu ya. Wah, berarti harus ada kondisi gitu ya. Asalkan begini gitu ya. Asalkan waktu itu jangan angin sekencang apa gitu loh ya. Asalkan waktu itu jalanannya itu mesti dikasihin kasihin serbuk-serbuk apa gitu yang nggak licin gitu. Kalau nggak pada saat lagi kita pencet gas ngepot dong, serit gitu, ngepot. Dia punya ban muter tapi mobilnya belum jalan gitu loh ya. Nah itu harus dikasihin apa di jalanannya dan sebagainya. Ada beberapa kondisi lagi. Nah, di mana kondisi-kondisi ini yang telah saya sebutkan itu telah dipenuhi, kamu dari 0 sampai 100 itu bisa dengan mobil Tesla dalam waktu cuma 2 detik. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi pada saat kita lagi ngomong low cost, tentunya juga hal seperti itu ya. Nah, hal-hal tentang authentication ya, apakah yang terakhir ini ada yang pengen omongin karena UR udah ngomong banyak. Ya, ada nggak yang pengen omongin authentication itu gimana tuh ceritanya tentang authentication? Ada guys? Fitra, Pak. Fitra, oke. Apa itu? Coba cerita dong. Yang seru ya. Aduh, jangan seru-seru. Tapi ini sepemahaman Fit ya Pak. Soal untuk authentication. Jadi kalau misalnya authentication itu spesifiknya adalah seperti tanda tangan ya Pak. Tanda tangan atau enggak bisa juga seperti sidik jari. Jadi nanti kalau misalnya kita mendaftarkan si sidik jarinya itu ke dalam blockchain, nah nanti yaudah cukup itu yang menjadi kayak misalnya selain sidik jari, authentication itu tanda tangan. Nah nanti dari tanda tangannya itu ya udah cukup kita punya cukup kita aja gitu yang tahu si tanda tangannya gitu kan. Nah kemudian itu nanti dari authentication juga dia punya yang namanya public key sama private key juga. Nah terus kalau misalnya untuk bahas-bahas public key dan private key bisa lanjut lagi nih Pak, lanjut lagi ke pembahasan yang mengenai asymmetric dan symmetric key. Kayak gitu sih Pak, pemahaman Fit. Oke. Si Fitra kan nanti tahun depan dia punya tesis juga tentang blockchain, jadi dia mesti tahu banyak tentang blockchain gitu ya. Alhamdulillah udah lumayan tahu banyak tentang blockchain ya. Oke. Coba dengerin dari versi UR ya, tentang authentication.
Ya, authentication Ya. artinya harus bisa membuktikan bahwa kamu adalah kamu gitu loh. Ya, authentication gitu ya. Ini juga sempat Wen ngomongin, tapi tentunya susah nyantol di otak ya. Bagaimana cara kita jalani secara manual? Kalau secara manual berarti saya tunjukin KTP saya ke petugas. Habis itu petugas sudah bisa melakukan autentikasi terhadap diri saya. Ya, bahwa saya boleh masuk atau enggak karena usia, atau saya adalah orang yang memang berhak gitu loh ya. Itu petugas. Kalau notaris bagaimana? Sama, notaris juga minta KTP. Ya, setelah KTP diminta dia pegang KTP kamu, ya itu berarti dia lagi sedang melakukan autentikasi bahwa untuk membuktikan bahwa kamu adalah kamu yang datang nih di depan saya nih, yang katanya ingin mau jual tanah nih, emang benar orangnya, bukannya orang lain gitu. Nah itu adalah melakukan autentikasi. Ya, autentikasi telah kita jalankan dari zaman Masehi sampai sekarang di tahun 2021 ini, dan masih dijalankan ya begitu, tunjukin KTP gitu loh ya. Dimana kalau misalnya di tempat lain dengar kata ya bahwa di tempat lain, di negara lain itu udah nggak zaman untuk tunjukin KTP lagi gitu loh ya, udah nggak ada pokoknya tunjukin KTP lagi ya. Tapi kalau di sini masih kayak gitu loh ya. Nah lebih maju lagi kalau kita bukan manual banget, authentication seperti apa? Nah kalau di dunia digital, authentication itu adalah masukin kamu punya password. Username kamu apa? Itu semua orang bisa tahu. Ya, username where apa sih? Oh, gue tahu gitu loh. Ya. Passwordnya apa? Oh, itu nggak bisa ditahu. Ya. Jadi password itu untuk apa? Oh, password itu untuk melakukan autentikasi. Ya, bahwa yang masuk ke dalam ini adalah memang orang yang sebenarnya yang boleh masuk gitu ya. Masuk ngapain? Ya ke portal itu kamu pengen ngapain lah? Mungkin kirim duit, transaksi duit, kirim duit ya. Mungkin apa yang lebih penting lagi atau gimana gitu ya. Dan sebagainya. Oke, dan itu adalah proses-proses autentikasi ya. Bagaimana dengan tanda tangan dan sebagainya? Ya, boleh disebut bahwa itu udah nggak zaman gitu ya. Tanda tangan itu gampang dipalsuin atau pakai Photoshop atau pakai apps ya. Pakai apps itu sekarang udah ada ya, apps yang untuk supaya coba screenshot kamu punya tanda tangan, jebret screenshot kamu punya tanda tangan ya. Selanjutnya dia bisa keluarin tanda tangan yang beda-beda supaya nggak sama semua ya. Keluarin tanda tangan yang beda-beda supaya kalau dicek kalau sama persis itu di dunia ini nggak mungkin. Contohnya kalau kamu tanda tangan satu dan tanda tangan yang kedua, dan kamu ingin tanda tangan ke satu sama tanda tangan kedua pokoknya sama persis, gede kecilnya dan tarikannya semua dan sebagainya, itu nggak mungkin. Paham nggak? Nggak mungkin. Kalau nggak percaya coba dulu deh sambil dengerin UR punya ngomongan, kalau ada kertas di situ kamu tanda tangan 10 kali, 10 biji gitu ya, tanda tangan di kertas gitu ya. Terus kamu liatin semua tanda tangan kamu. Itu nggak ada yang sama. Ya, hey bro, ngertiin bahwa tanda tangan itu nggak ada yang sama gitu. Ya, berarti kalau kita ada sebuah apps yang keluarin tanda tangan yang sama persis dengan kamu punya tanda tangan, ya atau dia 2 atau 3 kali tanda tangan sama persis, itu berarti palsu. Jadi untuk nggak palsu itu harus nggak sama. Puyeng nggak coba? Untuk nggak palsu itu harus nggak sama. Kalau sama itu palsu. Dunia udah crazy gitu loh ya. Dan sekarang kalau memang yang kamu inginkan adalah nggak sama, gue ada sebuah apps yang lu masukin, lu punya tantangan, gue bisa keluarin yang nggak sama. Ayo lu coba lu pergi ke mana gitu untuk mengautentikasi bahwa tantangan kamu adalah benar, nggak palsu dan sebagainya. Nggak bakal bisa. Jadi tanda tangan buat apa? Ya hal-hal kayak gitu ya. Coba disimak lebih lanjut ya. Sekarang kan kalau saya transfer duit 50 juta ke Fitra kan nggak usah tanda tangan. Ya, pakai username dan ya pakai username dan pakai password. Transfer 50 juta. Iya, mau coba nggak? Enggak, mau bercanda, astagfirullah. Ya. Oke, lanjut. Nah,
Ini ceritanya panjang, tapi mudah-mudahan menarik. Saya yakin itu menarik. Menarik artinya membuka mata dan hati kita. Oh iya, hal-hal kayak gini aku belum pernah terpikirkan, tapi ternyata benar gitu ya. Jadi ngomongannya panjang lebar. Supaya kita punya kuliah lebih jalan, saya lanjut ya. Di sini sekarang waktu sudah jam 11 ya. Coba saya lanjut. Tipe-tipe rekaman berarti dari blockchain itu di sini disebut ada transaksi dari aset dan juga ada smart contract dan juga ada digital signature dan digital certificate. Oke, setelah dia itu 1, 2, 3, dia itu mulai ngomongin salah satunya, yaitu aset transaction nih. Aset transaction dia pengen ngomongin lebih dalam. Dia belum ngomongin tentang yang kedua dan belum ngomongin tentang yang ketiga gitu. Ya, fokus di aset transaction aja ya. Nah, baru kita ke aset. Aset itu adalah apa? Ya, apa yang bisa disebut aset gitu ya. Kalau kamu korek dompet kamu terus kamu sabet keluarin 100.000 terus kamu goyang-goyangin di udara, itu merupakan aset kamu bukan gitu loh ya. Uang kamu yang 100.000 itu adalah aset gitu loh ya, kata orang, dan kita percaya itu aset tuh ya. Kalau saya kasih itu 100.000 ke Fitra ya, berarti saya itu transfer aset dari sebelumnya milik UR menjadi milik Fitra. Dengan sukarela loh, bukan dijambret oleh Fitra, bukan. Ya, dengan sukarela saya kasih. Itu transfer of asset. Ya. Secara digital bagaimana secara digital? Enggak, sebelum ngomong itu kita ngomong dulu. Kalau saya melalui dompet saya keluarin selembar, fotokopi dari 100.000, ya fotokopi dari 100.000, saya keluarin nih dari dompet, fotokopi dari 100.000, terus saya goyang-goyangin di udara, saya tanya, ini adalah aset bukan? Gitu. Orang bakalan bilang, itu mah bukan aset, gitu. Gua nggak mau. Gitu. Artinya apa? Hal yang orang nggak mau berarti itu bukan aset, gitu aja. Ya, hal yang orang anggap berharga itu aset. Hal yang yang orang anggap nggak berharga itu bukan aset. Ya, jadi hal begitu. 100.000 itu merupakan aset. Fotokopi dari 100.000 bukan aset. Oke. Nah, di dunia digital berarti sebelum blockchain kita anggap ya, karena blockchain menawarkan ini. Jadi sebelum blockchain di dunia digital, apapun yang kamu lakukan itu kamu mengirim salinan gitu loh ya. Saya kirim kamu video nih, itu berarti kamu kirim salinan. Kenapa? Setelah kamu kirim video, kamu masih tetap memiliki video tersebut. Ya, bayangkan kalau kamu ada di dunia digital yang kalau kamu telah kirim video ke orang lain, kamu punya salinan jadi nggak ada. Ya, jadi kalau kamu mau bikin sesuatu viral, ya mau bikin sesuatu viral, berarti dari saya kirim ke kamu, terus dari kamu kirim ke siapa, kirim ke siapa, kirim ke siapa. Tapi setiap kiriman itu salinan hilang. Jadi di dunia hanya akhirnya memiliki satu salinan aja. Kamu kebayang nggak itu seperti apa? Ya kan? Ya. Tapi dunia digital sekarang ini ya seperti itu. Kalau kita ada di dalam WhatsApp group, sekali saya kirim sebuah video itu langsung bisa disalin oleh 20 orang lebih. Ya, saking bisa disalin kemana-mana, orang menganggap bahwa itu tidak berharga. Kalau misalnya saya bilang, saya kirim sesuatu ke WAG ya, tapi kamu harus bayar ya. Siapa yang mau? Ya, karena kamu anggap itu tidak berharga. Ya, karena itu sebuah salinan. Ya, kalau saya keluarin uang 100.000, terus saya bilang, saya kasih kamu 100.000, asal kamu bayar saya 95.000. Kamu mau nggak? Mau gitu loh. Ya, karena saya keluarin sesuatu yang bernilai, aset itu aset ya. Oke, aset bisa dalam bentuk apa aja? Money, ya, units of currency. Money itu merupakan aset, ya. Dan blockchain di dalam Web 3.0 itu menjanjikan bahwa segala hal yang ditransaksi secara digital itu bisa berupa uang, gitu loh ya. Terus apalagi yang bisa merupakan aset? Title, ya, berarti surat berharga, ya, surat berharga. Surat berharga bisa apa aja? Satu, surat tanah, bisa. Surat mobil, BPKB, bisa. Ijazah, bisa nggak ijazah?
Katanya bisa gitu. Kenapa? Saya bisa ke satu tempat, kasih ijazah saya, terus habis itu saya bisa dapat pinjaman 35 juta gitu loh. Berarti ijazah itu aset dong. Ya betul, betul. Itu ijazah itu aset. Ya. Terus apa lagi? Surat-surat negara gimana? Kalau kamu beli apa ya? Saham, bukan saham itu tuh, FR, surat surat apa tahu? Pokoknya surat utang negara ya, surat utang negara, SN, surat negara. Itu surat berharga bukan? Iya, surat berharga. Itu aset bukan? Iya, itu aset. Nah, hal-hal kayak gitu ya. Jadi langsung udah meluas banget. Kalau kita menganggap blockchain adalah cryptocurrency, ya, itu berarti kamu hanya baru memfokus di bagian money doang, units of currency gitu ya. Tapi Pak, mau tanya, Pak. oh ya, emang enggak. Siapa Padri ya? Pak, kalau tadi Bapak bilang aset itu hanya blockchain, itu di apa namanya? Di print out-nya itu ada yang hard apa ya Pak ya namanya? Perangkat kerasnya nggak Pak? Contoh kan ijazah nih. Rencana kan mau dijadiin blockchain kan Pak ya? Ya. Nah itu kalau suatu saat kendala di blockchain, terus kalau nggak di print out lampiran kerasnya itu nanti gimana Pak? Kita nggak diakui dong. Oke. Makanya print out ya. Pada saat kamu lagi bilang print out ya, berarti kamu juga bisa print out berkali-kali. Ya. Sesuatu yang misalnya udah di blockchain, tapi kamu print out, berarti kamu bisa print out berkali-kali gitu loh. Ya. Ya, sesuatu ijazah. Ya, ijazah katanya dikeluarin, ya Pak Abbas tanda tangan dan sebagainya ya. Apakah itu bisa dipalsuin apa enggak? Kamu pikirin ya. Lalu kalau kita lagi bilang blockchain, katanya blockchain ini bisa rusak apa dan sebagainya, ya bisa nggak? Ya kita sebut bisa gitu loh. Seperti apapun yang ada di dunia ini bisa rusak gitu ya. Adanya Bitcoin merupakan blockchain yang dia tantang, coba lu bisa rusakin, dan nggak ada yang bisa rusakin ya. Jadi Bitcoin merupakan sebuah bukti hidup ya, bukti hidup di dunia ini bahwa blockchain itu nggak bisa dimusnahkan kalau itu Bitcoin gitu loh ya. Seberapa gede dia punya blockchain gitu ya, dan itu nggak bisa dimusnahkan. Blockchain juga ada di mana-mana ya, sampai begitu ada saat ini ada ribuan cryptocurrency ya, terus semuanya juga janjinya blockchain ya. Dan apakah itu bisa dimusnahkan apa enggak? Mereka cenderung lebih lemah dan lebih bisa dimusnahkan gitu loh ya. Maka dari itu pertanyaan yang Badri sampaikan itu lebih rumit untuk dijawabnya. Artinya kalau sampai itu nggak bisa dimusnahkan, itu bukan cuman kamu tinggal plug gitu ya, finger kamu klik gitu ya, udah langsung tidak bisa dimusnahkan. Bukan kayak gitu loh ya. Dia itu dalam-dalamnya ilmunya itu mesti si Badri mungkin cuti 1 bulan, terus habis itu ngertiin terus tentang itu, baru pada akhirnya ngerti istilah yang katanya disebut nggak bisa dimusnahkan atau nggak bisa diganti gitu ya. Atau orang katakan bahwa gue coba ganti-ganti sampai nggak bisa, mendingan gue hancurin gitu loh. Hal-hal kayak gitu ya. Gue coba nih ganti nih, seminggu 2 minggu nggak bisa. Aduh, gue males banget deh. Udah kesel banget, gue hancurin aja. Nah, hal-hal kayak gitu. Jadi kamu lagi ngomong yang bisa diganti-ganti atau bisa dimusnahkan gitu ya. Hal-hal yang kita sebut pokoknya nggak bisa dimusnahkan, itu nggak mungkin di mata Allah gitu ya. Misalnya Allah sampaikan sesuatu yang kiamat, udah pasti musnah semua gitu ya. Atau Allah tiba-tiba kirim sebuah geledek gitu ya, yang setelah geledek semua listrik padam, ya pasti musnah blockchain, karena blockchain tetap tergantung dengan listrik gitu loh ya. Jadi hal yang kekal menurut ajaran agama kita memang nggak ada gitu ya. Tapi kita manusia ya berikhtiar dan tetap melakukan hal-hal yang tentang teknologi yang pada akhirnya membuat kehidupan manusia lebih baik gitu. Oke, Badri sabar ya. Ya, kamu banyak belajar lagi ya untuk lebih tahuin tentang hal-hal seperti itu ya. Ya Pak.
Saya lanjut lagi, waktu udah 11.13. Di sini sebenarnya ngomongannya bisa panjang nih ya. Saya kalau ngomongin ini bisa panjang banget nih ya. Yang saya sebut-sebut tentang Web 3.0 ya adalah web of value gitu kan. Create value and authenticate digital information gitu ya. Jadi sesuatu menjadi berharga itu ada di dalam Web 3.0. Kalau enggak di dalam Web 2.0, Web 2.0 itu adalah zaman informasi. Pokoknya informasi aja yang kita pentingkan adalah arus informasi yang jalan setinggi-tingginya. Pokoknya kecepatan arus tuh berarti banyaknya informasi tuh. Itu dia yang ingin dicapai oleh Web 2.0. Yang akibat buruknya apa? Akibat buruknya adalah hoax. Hoax juga jalan semua di dalam situ. Ya, yang nggak benar gitu, hoax itu dijalanin untuk menangin politik lah apa dan sebagainya gitu ya. Dan itu adalah zaman-zaman Web 2.0 di mana digitalisasi udah ada di mana-mana, tapi dia itu untuk menyimpan sebuah aset atau menyimpan sesuatu yang bernilai itu kurang begitu bisa dengan pihak ketiga gitu ya. Dengan pihak ketiga itu apa? Banking lah, government lah, Gojek lah dan sebagainya ya, Airbnb lah gitu. Itu udah mulai tuh dia itu menyimpan value ya. Kenapa mereka itu menjadi unicorn, menjadi perusahaan yang terkaya di dunia gitu ya. Gojek hanya dalam 10 tahun udah bisa menangin Garuda yang udah berpuluh-puluh tahun, yang asetnya sedemikian besar dan sebagainya gitu ya. Itu zamannya, dan sekarang kita itu zamannya Web 2.0 ya, di mana mereka berusaha banget untuk menyimpan nilai dan mereka jadi pihak ketiga yang kita percayakan untuk menyimpan nilai-nilai kita, dan mereka lah yang kaya raya gitu loh ya. Nah, Web 3.0 itu menawarkan sebuah digitalisasi yang bisa menyimpan nilai melalui blockchain ya. Berarti kalau blockchain ini sukses, kita bisa bilang bahwa I don't need bank gitu ya, I don't need government gitu, hal-hal kayak gitu ya. Terus new business application apa yang bakalan bisa muncul di dalam akibatnya dengan suksesnya blockchain ini ya, dengan menggunakan smart contract, oke. Terus sharing ekonomi ya, sharing ekonomi ini juga rumit ke dalamnya tapi menarik banget gitu loh, tentang sharing ekonomi ya. Berarti kalau kita ada sebuah tanah ya, sebuah tanah 1 hektar dan ada farmer, ada petani gitu ya. Terus biasanya tanah itu dimiliki oleh landowner, berarti oleh orang kayanya ya, Pak Haji di situlah ya, atau Pak RT di situlah yang memiliki itu tanah ya. Terus petani itu ya selamanya hanya bisa kerja dan cuman dikasih upah atau bagi hasil sedikit gitu ya, tapi yang tetap yang kaya raya akhirnya itu tuan tanah gitu loh ya. Nah, melalui blockchain ya, itu seorang yang seberapa miskin pun melalui sharing ekonomi, dia itu bisa mempunyai hak sepetak kecil dari tanah tersebut gitu loh. Ya, berarti satu tanah yang 1 hektar itu melalui blockchain itu dia bisa bagi-bagi sampai jadi 1.000, jadi 10.000 mungkin ya. Dan setiap petani walaupun semiskin apapun bisa memiliki sebagian dari itu. Nah, itu hal-hal yang digagas tentang sharing ekonomi ya. Jangan debat dengan UR ya, karena itu ilmunya dalam di dalam situ. Ya. Dia lagi bicarakan di India ya, itu terlalu banyak orang-orang yang miskin dan pada akhirnya akan mati kelaparan dan sebagainya, dan pertolongannya adalah dengan menggunakan blockchain untuk menghidupkan sharing ekonomi ini. Ya. Terus crowdfunding gimana? Dan ini juga sedang lagi gila-gilaan datang ke dunia kita itu ya, tentang crowdfunding ini ya. Dulu kalau kita mau jadiin startup gitu ya, itu makan waktu 10 tahun. Ya, kita mesti apply ke bank dan sebagainya. Ya, jadilah kita punya startup setelah bertahun-tahun, 10 tahun lah gitu ya. Sekarang kalau kita mau startup 1 hari juga jadi gitu loh maksudnya ya. Kita mau startup nih 1 hari bisa jadi. Itu dengan kekuatan crowdfunding sih ya. Kita ada sebuah portal, kita bilangin bahwa gagasan kita seperti gini dan sebagainya. Nanti ada beberapa cerita sukses bahwa dalam 1 hari dia udah langsung bisa mendapatkan berapa ratus juta untuk usaha ini. Kadang-kadang usaha itu adalah usaha kemanusiaan gitu ya. Kadang-kadang ada usaha sesuatu yang katanya canggih gitu ya, dan semua orang ingin dapat bagian dari situ gitu loh ya.
Kalau di dunia saham disebutnya IPO, ya, Initial Public Offering. Ya, sebelumnya itu perusahaan adalah milik satu orang yang kaya raya. Tapi setelah dibikin publik kan ya, dibikin publik, saya bisa menjadi pemilik dari itu perusahaan walaupun kecil banget gitu ya, walaupun cuma satu saham dari 100 juta saham saya dapat satu saham gitu. Jadi saya punya kepemilikan 0,0000 berapa tahu gitu ya, tapi saya udah puas karena saya memiliki itu perusahaan ya. Ingat Gojek ya, Gojek lagi mau gabung dengan Tokopedia karena dia itu mau go public. Yang sebelumnya Gojek dimiliki oleh siapa gitu ya. Dan Tokopedia dimiliki oleh siapa. Sekarang setelah go public, artinya siapapun boleh memiliki Gojek dan Tokopedia ini, go to ya, go to ini. Ya, kalau di kalangan UR udah banyak yang tawarin, yaitu pada saat Gojek dan Tokopedia itu jadi public, mau nggak kamu beli sahamnya? Saham IPO-nya, saham initial public offering-nya. Jadi sebelum dia pleng ke market, yang udah tiba-tiba gonjang-ganjing, bisa naik bisa turun ya, Sebelum dia gonjang-ganjing, lu udah beli dulu. Itu dia initial public offering. Mau nggak? Gitu ya. Nah, itu udah banyak yang ditawarin. Nah, jujur ya, saya tertarik sih gitu ya, tapi nggak tahu lah mau invest berapa dan sebagainya. Kalian tertarik nggak? Kalau tertarik, kalau nggak ada channel, ya udah, kita beli sama-sama yuk gitu. Hal-hal kayak gitu ya. Itu semua crowdfunding yang dijalankan, tapi kalau IPO masih zaman lama. Kalau crowdfunding itu dia buka sebuah portal dan semua orang tiba-tiba plek semuanya pada kirim duit semua di situ. Nggak usah gede, tiba-tiba ada yang 5.000 kirim, bisa diterima. 10.000 rupiah gimana? Bisa diterima. Lalu saya mau kirim 100 juta, bisa diterima. Yang mau yang 5.000, mau yang 1.000 perak, mau yang 1 juta, semua bisa diterima melalui crowdfunding ini. Ya. Jadi ini crowdfunding juga banyak yang fraud ya, yang bohongan, bodong gitu ya. Setelah gini-gini terus hilang orangnya, bawa kabur duitnya gitu ya. Dan crowdfunding juga di zaman sekarang juga udah ada di mana-mana ya. Tapi sekarang pertanyaannya ya, aku ada crowdfunding tapi crowdfunding aku pakai blockchain gitu. Apa sih? Nah, gitu-gitu punya ceritaan udah mulai yang harus kita rambah itu adalah cerita-cerita seperti itu. Ya, crowdfunding gue pakai blockchain. Coba lu lihat berita ini nih, tuh. Wah, tuh kan crowdfundingnya duitnya hilang kan? Kemana tuh? Nggak tahu kemana tuh ya. Coba lihat berita ini, tuh. Ini terjadi juga nih, kasus nih. Sekarang masih lagi dilacak polisi nih, tuh jadi itu. Nah, kalau saya punya crowdfunding, karena crowdfunding dibutuhkan ya. Kalau saya punya crowdfunding itu blockchain gitu. Apa sih? Emang benar nggak bisa musnahkan kata si Pak Bade. Emang benar nggak bisa dihack? Emang benar nggak bisa? Oh benar, nah itu kamu ceritain. Oke. Terus governance, berarti tentang governance tadi kita udah bicara. Supply chain bagaimana? Supply chain saya udah banyak cerita tuh ya, yang tentang ikan dari laut sampai ke mall sampai ke rumah kamu itu supply chain. Ya, dan boleh bilang segala hal di dunia ini adalah supply chain. Kamu pengen nikmati apapun, nggak mungkin kamu bikin sendiri. Kamu mau nikmati anggur, minuman anggur gitu ya, itu udah dari mana gitu, udah lewat mana dan sebagainya. Itu semuanya adalah supply chain. Dan pada saat kamu lihat bagaimana blockchain itu melakukan pelacakan dari supply chain, gila banget. Ya. Hebat banget gitu loh ya, dan dia combine dengan ilmu-ilmu yang canggih yang lainnya, misalnya dengan IoT ya, dia combine sampai dengan artificial intelligence pun dia combine. Kalau dia combine dengan IoT berarti itu barang yang kamu inginkan udah sampai di mana, berhenti dia di sana berapa lama ya, itu udah terekam otomatis pakai GPS. Berarti bukan ada orang yang pencet lagi. Oh, udah sampai sini tunggu, gue pencet gitu ya. Terus udah sampai sono, gue pencet gitu ya. Nanti ada orang yang malas pencet atau sengaja nggak pencet atau gimana, itu banyak ya. Tapi kalau ini udah nggak bisa, udah pakai GPS semuanya. Ya, udah pakai GPS semuanya, terekam secara IoT dan diamankan melalui blockchain. Mati dah lo. Pokoknya nggak bakal bisa dicurangin lagi gitu loh. Oke, itu hal tentang supply chain. Kalau misalnya ikan yang nyampe ke perut saya itu nggak penting, coba saya tanya, obat yang sampai perut kamu itu penting apa enggak?
gitu aja. Ya, emang kamu mau makan obat palsu? Kata orang yakin bahwa itu asli banget, maksudnya udah BPOM atau dan sebagainya gitu. Tapi kamu yakin itu nggak palsu? Gitu loh. Ya, blockchain datang, tenang, gue jago nih. Ya, kalau lu obat-obatan itu punya supply chain, gue yang blockchainin, gue kombinasi dengan GPS, tenang, itu udah pasti asli. Hal-hal kayak gitu ya. Obat itu sebenarnya datangnya dari mana? Ya datangnya dari mana? Misalnya datangnya dari Inggris gitu ya. Obat COVID apa gitu loh ya. Terus katanya di Cikokol juga lagi bikin. Ya. Lagi bikin juga KW-nya atau gimana gitu. Nanti dikemas sama katanya gitu. Ngeri nggak? Habis itu suntik ke kamu gitu. Ya. Terus oke lah, katanya dari Inggris banget. Tapi COVID itu ya dia punya apanya serumnya itu mesti ditransport dalam suhu yang sekian. Ya, suhunya harus sekian gitu. Ditransport terus dalam suhu yang sekian. Sekiannya apa ya? Gue lupa lagi soalnya ya. Jadi itu cari sendirilah suhunya harus berapa gitu. Nah, kalau suhunya berubah atau misalnya di tengah jalan mobilnya ada keadaan rusak atau gimana gitu ya, dia rusak. Ya, jadi seasli mungkin yang nanti disuntik ke kamu itu yang rusak. Sekarang saya tanya, mau nggak? Ya, saya sampai ngerinya sampai kalau disuruh suntik saya ragu gitu, ngeri gitu, ragu gitu ya, karena banyak hal-hal yang seperti itu. Blockchain datang, ya sambil ketawa-ketawa dia bilang, gua blockchainin, langsung lu aman. Gimana dong bisa? Nih, gini, dari sono ya langsung udah dilacak pakai GPS. Terus suhu temperatur dari kendaraan yang bawa itu apa tuh namanya? Itu vaksin juga dikendalikan. Sebagaimana kalau memangnya ada kerusakan itu langsung semuanya kelacak. Ya, kalau dia itu barang berhenti di satu tempat lama juga kelacak. Ya, pokoknya kamu boleh aman. Kalau misalnya kamu dapat vaksin COVID yang di blockchainin, itu yang disuntik ke kamu itu beneran. Ya. Kalau kamu disuntik malah sakit atau mati, gitu ya. Kan ditanya kenapa bisa begitu? Orang pada takut dengan merek itu, merek Sinovac katanya disuntik malah sakit atau penyakit itu dan sebagainya. Terus itu merek dipanggil. Kenapa lu begitu? Tuh lihat tuh rakyat gue sakit gitu. Defense-nya apa? Loh, ini harus ditransport dengan persyaratan begini. Transportnya itu sudah menjadi tanggunganku. Tapi sekarang kamu simpennya di rumah sakitnya itu salah. Ya, dengan kamu simpan di situ 1-2 hari virus serumnya rusak. Jadi bukan salah gue ya. Ajak dia ngomong deh. Ya, bisa menang apa enggak? Oke, itu supply chain ya. Supply chain pokoknya di blockchain itu gila-gilaan ya. Jadi artinya kalau memangnya ini benar-benar terwujud, kamu punya pekerjaan di blockchain itu nggak ada habisnya. Karena di dunia ini apapun adalah supply chain. Ya. Terus bagaimana dengan file storage? Ya, boleh nggak kita katakan bahwa apapun di dunia ini adalah file storage? Ya kalau sesuatu tentang digital, ya emang yang utama adalah file storage. Ya nggak ada file storage berarti nggak ada digital. Jadi boleh nggak kita bilang bahwa file storage itu dibutuhkan di mana-mana? Kalau tanya UR bilang boleh. Oke, udah lanjut aja. File storage selama 1 bulan ini saya lagi gelutin banyak sekali tentang file storage ya. Jadi kalau ngomongin tentang file storage itu nggak ada habisnya. Ini sekarang udah jam berapa nih? Mau stop apa mau lanjut? Lanjut. Itu yang mau presentasi gimana? Nggak ada waktu lagi untuk presentasi. Saya lanjut dulu. Minimal ini slide saya beresin dulu ya. Oke, Pak. Prediction. Ya, ada yang mau nanya? Enggak, oke, Pak. Oke, lanjut, Pak. Oke. Prediction market. Ya, market untuk tebak-tebakan. Artinya apa? Kalau kita ngomong jeleknya adalah tempat judi gitu aja.
ya tempat judi, ngerti nggak? Judi online gitulah maksudnya ya. Waduh, ada yang sepak bola, aduh siapa yang menang ya, oke lah, yang ini yang menang sih, gue taruh duit segini gitu. Itu prediction, ya itu prediction market ya. Tapi kamu mesti tahu bahwa itu bisnis gedenya minta ampun tentang prediction ini ya. Itu bisnis gedenya minta ampun. Dan kalau di sini merupakan tabu, berarti kita mainnya umpet-umpetan, jangan sampai ketahuan nanti ketangkep atau gimana gitu ya. Ketangkep sama siapa? Ketangkap sama pemerintah ya iya, ketangkap sama istri ya iya. Kalau istrinya tahu bahwa kamu itu mainin gituan, pasti kamu diomelin habis-habisan gitu ya. Jadi umpet-umpetan. Tapi kalau di Amerika itu udah merupakan bisnis halal gitu loh ya. Dia ada sahamnya, ada tempatnya yang terang-terangan banget gitu. Di situ kamu udah bisa tebak-tebakan lah bahwa siapa menang, siapa kalah gitu ya. Taruh duitnya bagaimana dan sebagainya gitu. Oke, ini kan lagi ngomongin tentang payout ya. Jadi jangan sampai nanti kamu katanya taruhnya gede-gede tapi hilang dibawa orang lari gitu atau salah atau gimana gitu ya. Itu hal-hal tentang prediction market yang kalau misalnya bisa masuk blockchain itu juga bisa hebat gitu ya. Terus intellectual property ya, yang kita sudah ngomongin kalau kita ada aset ya, aset itu secara digital misalnya surat tanah, surat berharga dan sebagainya, itu intellectual property yang kita rapikan melalui blockchain smart contract ya. Terus Internet of Things ya, Internet of Things kalau kita dalamin satu aja tentang Internet of Things itu juga nggak ada habis-habisnya gitu, dalamnya minta ampun gitu ya. Mungkin di teman-teman kita di sini ada yang lebih dalam mengetahui tentang Internet of Things dan bagaimana Internet of Things itu berdiri sendiri lemah, tapi kalau di blockchain ini jadi kuat gitu loh ya. Dia berdiri sendiri, ada aja yang kurang gitu. Ujung-ujungnya adalah bisa dihack orang gitu loh ya. Nah di blockchain ini jadi nggak bisa dihack, hal-hal kayak gitu ya. Terus microgrid gimana? Microgrid juga kalau boleh dikatakan UR udah merambah ke arah situ ya, yaitu tentang renewable energy ya, energi terbarukan yang nanti kita katanya konsepnya adalah gua nggak butuh lu PLN ya, gue bisa dapetin energi sendiri. Langsung aku tinggal tatap ke atas langit, di situ ada matahari. Matahari itu adalah dari segala energi, aku coba ambil itu energi. Ya, ambilnya udah bagaimana dan sebagainya, itu merupakan ilmu yang berbeda. Ya, ambilnya bagaimana itu merupakan ilmu yang berbeda. Simpennya bagaimana merupakan ilmu yang kita sebut beda lagi. Ya, tapi bagi-baginya gimana? Ya, bagi-baginya gimana itu microgrid ya. Bagi-baginya gimana itu merupakan kerjaan blockchain. Ya. Tesla udah masuk ke sini ya. Dia lakukan microgrid yang menggunakan blockchain. Ya, walaupun belum 100% gitu ya. Energi kalau kita di dalam satu kompleks ya semuanya sedot energi. Ya, mungkin dari matahari. Tapi nanti yang terkumpul ada yang berlebihan, ada yang kekurangan. Ya, bagaimana melalui microgrid itu bisa berbagi-bagi. Microgrid ada yang bonceng PLN. Ya. Berarti PLN sendiri ada grid walaupun bukan micro. Ya. Jadi yang kita hasilkan itu kita bisa dalam tanda kutip jual ke PLN. Ya. Nggak bisa jual ke tetangga kamu, nggak bisa. Tapi kalau melalui microgrid itu bisa. Berarti kayak seperti PLN dicuekin. Ya udah antara tetangga-tetangga aja udah semuanya energi di situ semua. Ya. Kalau di negara kita sangat memungkinkan karena matahari panjang dan luas gitu loh. Lama ada gitu loh ya. Kalau di negara orang yang di Eropa dan sebagainya, matahari cuma kuat dikit, cuma kuat sebentar. Ya, berarti dia melakukan energi terbarukan melalui angin, melalui air dan sebagainya, gitu loh. Ya, padahal tenaga surya itu paling enak kita ambil. Oke, udah selesai ngomongin tentang microgrid. Ngomong-ngomong, kita itu universitas saja lagi mengajukan untuk energi terbarukan, ya, renewable energy yang pakai microgrid. Semoga kedirekannya disetujui sehingga kita ada pendanaan untuk jalanin microgrid ya. Identity management gimana? Yang tadi saya ngomongin tentang KTP ya, ini ya tentang identity management ya. Bagaimana blockchain nanti bisa memperbaiki kita punya identity management.
Terus bagaimana dengan anti money laundering? Bagaimana dengan know your customer? Ya, bisa ada potensi yang besar gitu loh ya. Know your customer berarti satu orang ini kamu bukan sekedar transaksi ya. Kamu beli ini udah, habis itu saya juga nggak tahu nama kamu, kamu datang lagi juga gue lupa lu siapa gitu ya. Know your customer berarti kamu tahu terus orang itu ya. Kamu itu kayak seperti jadi teman dengan orang itu adalah know your customer ya. Kunci dari keberhasilan marketing di zaman sekarang ini adalah KYC ya. Kalau kamu cuman sekedar anggap itu adalah trade ya, transaksi jual beli gitu ya, kamu nggak akan bisa sukses. Di mana orang semua sudah menerapkan KYC dengan cara bagaimana gitu loh. Bank-bank semuanya udah melekat banget dengan KYC ya. Berarti kamu bisa kayak berasa seperti raja lah, dilayani dengan sangat baik gitu. Oke. Selanjutnya KYC ini karena saat ini agak bersifat manual, nanti melalui kemajuan teknologi dan juga kemajuan blockchain ya, KYC itu menjadi lebih otomatis, otomasinya lebih bagus, lebih tepat gitu loh. Ya, lebih tepat ya. Saya mau jual kamu aja, saya udah lebih tepat mengetahui bahwa kamu suka warna kuning. Nggak usah halo-haloan TikTok dulu, nanya-nanya kamu dulu bahwa kamu emang sebenarnya suka warna apa dan sebagainya, itu udah nggak usah. Karena I KYC, I know my customer, KMC ya, I know my customer. Anti money laundering bagaimana ya? Ya kita nggak ingin cerita, hanya yang kita harus ketahui bahwa kripto yang dipower oleh blockchain itu tempatnya orang cuci uang. Money laundering itu sangat marak dengan yang ada di situ ya. Berarti saat ini blockchain dan kripto itu tempat subur untuk money laundering. Tapi di sini dia lagi bilang bahwa money laundering bisa diatasi oleh blockchain gitu loh. Ya, saya nggak tahu lah ceritanya seperti apa. Maksudnya sih begini, bahwa walaupun nggak ada kripto, money laundering itu ada di mana-mana. Ya. Dengan adanya kripto itu juga dibonceng untuk melakukan money laundering. Money laundering tahu dong ya, pencucian uang gitu loh ya. Oke, di mana teknologi itu lebih matang ya, dia aware percaya dia bisa mengatasi ini gitu ya. Terus privacy ya, tadi juga udah ngomongin. Terus land title registry gitu ya, BPN, Badan Pertanahan Nasional gitu ya. Sama intellectual property itu sama lah. Lalu stock trading ya kurang lebih seperti kayak prediction market juga. Ya kira-kira udah gitu ya. Saya punya penjelasan. Bisa ada satu di antara kalian yang nanti memberikan presentasi tentang assignment ya. Terus selanjutnya udah enggak ya. Berarti belum ada kesempatan dan kita lanjut dengan yang lain gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Satu aja sebelum saya lanjut dengan itu assignment. Wiwin, Pak. Wiwin ya? Iya, Pak. Ya, Win. Gimana, Win? Iya, Pak. Sepertinya terkait dengan Internet of Things ini, saya sudah menggunakan ya, Pak, di insurance. Kebetulan saya juga salah satu agent insurance yang lumayan terbesar di Indonesia, dan memang dari smart contract ini kami sudah gunakan untuk pembuatan kontrak polis asuransi, Pak. Di mana ini perpaduan antara remote system, kemudian dari softwarenya juga, ada sensornya juga, karena nasabah itu harus tanda tangan elektronik di screen, dan network facility, otomatis kan harus ada jaringan, Pak, seperti itu. Nah, mungkin selain di insurance, kira-kira Bapak ada gambaran lain nggak, Pak, terkait dengan Internet of Things ini? Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, Internet of Things kan saya tadi ngomongin banyak ya tentang bagaimana supply chain terus digabungkan dengan Internet of Things sehingga connect langsung dengan GPS gitu ya, sehingga semua data-data Internet of Things itu bisa direkam lalu dimasukkan dalam blockchain dan sebagainya ya. Jadi kesimpulannya saya nggak ingin ulang lagi tentang hal itu, tapi tentunya tentang Internet of Things banyak dan ada di mana-mana ya, ada di mana-mana. Berarti kalau kamu pikirkan sesuatu
sesuatu itu bisa nggak di Internet of Things, itu tentu jawabannya adalah bisa gitu loh ya. Tapi berguna apa enggak ya dilihat lagi ya. Nah, tentang insurance sekarang ya. Insurance yang menggunakan Internet of Things, nggak tahu kalau dia menggunakan blockchain ya. Tapi insurance yang menggunakan sebenarnya Internet of Things apa enggak gitu loh ya. Tapi dia bisa mengevaluasi sesuatu insurance dan menentukan preminya melalui analisa seluruh digitalisasi kamu. Berarti kamu punya Facebook, kamu punya Instagram, kamu punya apa aja yang masuk ke dalam Google, dan juga kamu punya, misalnya kamu punya driving history. Kita lagi sebut yang di Amerika nih ya. Amerika kan sekarang udah Tesla lah ya, terus udah mobil listrik lah, dan juga semuanya udah Internet of Things, udah GPS gitu ya. Jadi maksudnya adalah tanpa saya tanya-tanya, ya saya udah tahu kamu punya sifat dari berkendaraan. Ya, kamu tukang ngebut apa enggak? Saya tahu. Kamu tukang nyalip orang apa enggak? Saya tahu juga. Ya. Dengan demikian saya bisa udah otomatis ada apanya? Ada perhitungannya untuk kamu punya premi seperti apa. Berarti kalau kamu seumur hidup selalu taat, ya, kamu bisa tiba-tiba dapat premi yang kecil banget gitu. Kecilnya minta ampun gitu loh. Ya. Kalau kamu itu orangnya acak-acakan, ya, nyetirnya sembarangan dan sebagainya, pada saat kamu lagi pengen asuransi, tiba-tiba kamu punya asuransi tinggi banget gitu loh. Dan itu semua, maaf ya, itu semua bisa dilakukan secara online. Ya, itu kalau saya sebut lagi di luar negeri ya, itu seperti itu. Karena kenapa? Karena saya tahu itu perusahaan dia punya saham naik terus. Ya, jadi saya mesti tahuin dia di dalam kerjanya kayak gimana. Ya, artinya kalau orang mau beli asuransi itu udah langsung online pencet-pencet. Ya, setelah itu dia udah tahu kamu itu siapa. Dan setelah itu dia bisa melakukan assessment terhadap kamu punya behavior, kamu punya tingkah laku dan sebagainya. Dia udah bisa tahu ya. Jadi untuk merekam kamu punya sifat-sifat itu Internet of Things. Tapi kalau untuk menganalisa itu lebih udah merambah ke data science ya. Terus kalau untuk memprediksi itu udah merambah ke artificial intelligence ya. Jadi kita kadang-kadang nggak pengen ngomong untuk dua aja, Internet of Things dan blockchain, tapi begitu banyak tuh hal-hal udah langsung dirambah. Kenapa? Karena orang-orang semua pada nebak-nebak sekarang. Prediction, artificial intelligence ya. Berdasarkan data yang ada, artificial intelligence bisa tahu bahwa kamu ke depannya akan seperti apa. Dia bisa tahu. Lebih tahu dari dirimu sendiri lah gitu. Ya. Kamu bisa salah dengan dirimu sendiri, tapi artificial intelligence bisa lebih benar tentang dirimu gitu. Ya. Nah, udah begitu banyak, lalu blockchain ngapain? Nah, blockchain untuk mengamankan datanya. Kalau enggak, yang hoax-hoax tembus semua di situ. Pada saat pengen dianalisa, katanya yang bukan-bukan udah dicemplung-cemplungin. Nanti enggak? Yang bukan-bukan udah dicemplung-cemplungin. Berarti yang bukan kamu pun nanti bisa ada orang ada ilmunya, hacker itu ilmunya untuk nitip-nitip tentang dirimu. Ya, sehingga artificial intelligence pada saat jalanin mengambil data-data yang salah melulu. Oke. Nah, untuk itu harus diamankan. Amankannya pakai apa? Pakai blockchain. Oke, Win. Gitu dulu, Win. Tapi kamu terus-menerus ngomongin tentang kerjaan kamu. Bagaimana kalau minggu depan ya, kamu presentasi ya? Tentang Keita, Pak. Program Keita, aplikasi Keita yang kemarin, Pak. Pokoknya tentang gawean kamu. Ya. Oke. Ya, Pak. tentang gawean kamu ya, kamu persiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat kepada teman-teman, tapi pada saat kamu persiapkan diri sebaik-baiknya nanti kamu lebih memahami pekerjaan kamu, gitu aja ya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya, seperti kalau kuliah, kalau saya ingin mempersembahkan yang sebaik-baiknya kepada kalian, saya juga mesti kerja keras di belakang ya. Setelah saya kerja keras di belakang dan memberikan persembahan yang baik, ujung-ujungnya bermanfaat untuk diriku gitu loh ya. Karena jadi tahu
tahu gitu loh. Oke, udah ngomongannya kebanyakan. Sekarang yuk kita invite kita punya teman yang ada di coba sini di siapa ya? Anissa. Coba Anissa, mangga kamu share screen dan kasih penjelasan tentang kamu punya assignment. Ya, baik, Pak. Sebentar ya. Saya Ya. share screen. Ini pertama kita share scoop-nya dulu ya, Pak ya? Mangga, ya pokoknya happy-happy aja. Iya, Pak. Intinya yang UR latih, nanti kalau misalnya menjadi kebiasaan kamu, kamunya jadi tambah canggih gitu aja. Bukannya sebenarnya apa yang mau-maunya saya itu penting, tapi saya ingin kamunya nanti bisa lebih canggih. Gitu loh ya. Ya, baik teman-teman. Jadi ini saya lihatin dulu ya, scoop meet Anissa. Jangan lupa ya, nanti kalian ini BBC. Ya udah ada Kak Wiwin. Ya udah, kita lanjut bahas ya asik 4-nya. Ini sebelumnya Nisa udah biar cepet aja, biar nggak loadingnya lama, soalnya internetnya agak lemot. Nisa udah buka. Nisa bagian nomor 3. Oke, di sini ada tantangan. Jadi nomor 3 ini di dalam menu blockchain isikan nama dari teman masing-masing, masukkan ke dalam blok. Di dalam masing-masing blok terdiri dari minimal 2 nama. Pastikan semua blok dalam keadaan hijau yang artinya blok tersambung dengan baik. Biar lebih enak kali ya, mungkin sekalian di demo aja nih. Jadi percobaan pertama ini Nisa akan mengisi pada blok 2 nih. Nyoba. Sama teman Nisa namanya ini sebenarnya observasi itu ngaruh ya teman-teman. Ini enter juga mengaruh untuk nilai hash-nya. Terus yang kedua siapa? Jadi terlihat setelah mengisi data tersebut pada blok ke-1 tersebut masih berwarna hijau, dan yang berwarna merah ini blok kedua, 3 sampai dengan 5 ini sudah warna merah. Artinya blok yang nomor 1 ini masih valid. Jadi kan ini prefnya itu masih 000, jadi masih valid, masih kosong ya. Lalu Nisa ingin memining data yang di blok 2 ini. Apakah akan menjadi valid atau berwarna hijau seperti blok yang pertama? Harusnya sih warna hijau ya. Ini internetnya agak lama. Nah, sudah warna hijau nih teman-teman ya. Setelah Nisa selesai memining, blok kedua ini nilainya berubah menjadi 000 hash-nya nih ya. Artinya blok tersebut sudah valid. Nah, Nisa mencoba ke percobaan yang kedua. Nisa lagi nih. Siapa? Namanya biar gampang aja. Iyo sama David. Oke. Nah, yang blok yang pertama ini berubah nih. Hash-nya jadi 1D, 3D, dan sekian. Jadi apa namanya, nilai pref yang ini udah berubah, dan Nisa ingin memining data blok pada yang nomor yang ke-1 dan yang kedua ini. 1 terus kedua. Nah, jadi blok yang pertama dan kedua ini sudah kembali valid lagi ya. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Hari ini dikarenakan blockchain akan mulai aktif secara sequence dari blok yang pertama sampai dengan kelima ini nih. Ya. Jadi sewaktu sistem web ini dibuka, jadi ketika di tengah jalan untuk merubah data yang tadi merubah data yang kedua ini sudah Nisa coba,
itu blok selanjutnya 3 sampai 5 ini menjadi tidak valid, warnanya merah. Ya, ini disebabkan pref dan hash pada blok ketiga dan 5 tersebut telah berubah. Jadi percobaan ketiga, Nisa kembali lagi nih, mau ngedit salah satu hurufnya, apakah akan mempengaruhi valid atau tidaknya pada hash ini ya, warnanya masih hijau nggak? Nih, bisa coba Vio, O-nya diubah nih, maaf ya Kak Vio. Nih, wah ternyata valid nih, nggak valid ya. Ini udah berubah lagi nih. Setelah Nisa edit data tersebut, blok 1 dan kedua kembali menjadi tidak valid. Maka terbukti bahwa blockchain berjalan secara sequence. Jadi dikarenakan memiliki data pref pada setiap bloknya. Ketika data tersebut berubah, maka akan merubah dari hasil hash-nya, terus diteruskan pada pref di blok selanjutnya. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Yang penting sih tulisan kamu di dalam assignment harus benar ya. Lebih fokus ke arah yang kamu tulis apa gitu loh. Karena teman-teman melalui saya udah jelasin, rasanya udah ngerti bahwa tentang assignment nomor 3 itu sebenarnya maksudnya apa gitu ya. Tapi bagaimana kita tuangkan di dalam sebuah jawaban gitulah ya. Kita tuangkan dalam sebuah jawaban itu sih sebenarnya yang penting ya. Tapi ya nggak apa-apa. Good job ya, Nisa. Thank you so much for your description ya. Penjelasan kamu, thank you. Terima kasih Pak. Iya. Terus sekarang masih ada waktu 10 menit. Tapi ngomong-ngomong, kalian masih ingat nggak katanya ada sayembara 1 juta ya? Terus hayo lo, itu bikin saya bikin saya penasaran karena ada yang bilang oh gampang, masih bisa di brute force untuk dicari tahu ya tentang datanya gitu loh ya. Kan saya sebut bahwa kalau kita dapat hash-nya ya, kita nggak mungkin dari hash bisa dapetin datanya ya. Kalau kita udah ada datanya, beberapa kali hash pun akan mengeluarkan hash yang sama gitu. Nah, kata-kata sederhana ini kamu harus bisa ngertiin karena itu merupakan kunci gitu loh ya. Jadi dari sini coba saya tanya ulang, apakah hash tersebut ada yang berhasil dapetin belum tapi diam-diam aja? Nih hash ini nih. Pak. Hah? Belum Pak. Belum ya? Iya Pak. Mas Ketut ya belum ya? Ya. Iya Pak. Terus ada Evana yang coba juga belum ya? Ya. Oke. Tapi ini dia hash-nya kan? Ya. Ini dia hash-nya kan ya. Tapi kita lagi mau bilang bahwa sejagat ini itu nggak ada yang bisa sampai sekarang ini ya, walaupun dengan quantum computing ya, itu nggak ada yang bisa dari hash balik dapetin datanya, itu nggak ada yang bisa. Ya emang kita bisa bilang kalau datanya sangat sederhana, hanya ABC doang, kita tebak-tebak juga dapat gitu loh, kalau datanya sangat sederhana gitu ya. Tapi maksudnya ilmunya adalah di situ. Dia plug, dia hash sesuatu itu kamu nggak bakal bisa dapat bahan yang sesungguhnya gitu ya. Jadi pada akhirnya saya terpaksa menghemat 1 juta rupiah itu ya, karena nggak ada yang didapetin ya. Oke, kita copy dulu ini di sini. Kita taruh di sini. Oke, paste, ini kan. Jadi kita dapat ini ya. Terus kita ke sini lagi, kita coba hash. Ya. Oke. Kita coba hash ya. Yang saya ketik secara sederhana sih pada saat itu, ya. Saya bilang ada 4 suku kata, ya. Tapi kan kata itu bisa panjang, bisa pendek. Ya, bukan huruf, bukan ada 4 huruf, tapi ada 4 suku kata gitu loh ya. Bukan 4 huruf gitu loh. Huruf ya bisa pakai algoritma, kita cek-cek ini satu-satu dan lihat yang mana yang nge-match gitu loh ya. Oke, yang saya ketik waktu itu adalah UR
Ya, maksudnya universitas saja ya. Ya, maksudnya universitas is the, cuma begitu doang sih yang UR ketik. Ya, kalau UR giniin itu lain lagi. Ya, kalau ini, ya ini yang UR ketik. Tapi bener nggak? Kita ke sini. Kita copy. Kita masuk sini lagi, terus kita paste. Ya. Oh benar gitu loh. Kita nemu hal yang sama gitu ya. Tapi kalau kamu pakai algoritma, saya nggak kasih tahu kamu punya datanya apa, ya saya nggak kasih tahu, terus kamu pakai algoritma, pakai programming gitu, cari tahu terus cari terus. Rasanya susah banget lah. Rasanya susah banget ya. Dan kalau kamu udah setengah mati dapat satu, terus saya keluarin satu lagi, kamu setengah mati lagi. Gitu ya. 4 suku kata gimana, 5 suku kata gimana, ada alfanumerik gimana gitu. Oke guys. Halo? Oke, Pak. Ya, berarti kita sudah simpulkan ya sayembaranya ya. Ya. Jadi itu 4 suku kata juga nggak terlalu susah. Bukan saya acak-acak sedemikian rupa sampai tambah susah, enggak. Cuman suatu sederhana aja. UR is the best gitu, udah gitu ya. Tapi tetap sulit banget. Oke guys. Waktu sudah. Oke, Pak. Sudah selesai semuanya. Masih ada yang penasaran sesuatu supaya kita lengkapin sampai 5 menit lagi. Ada yang ingin tanyakan lagi? Dari Fit nggak ada ya, Pak? Dari Fit nggak ada. Ya, Ya. dari siapa lagi ada? Dari siapa lagi ada? Silent semuanya. Dari Win, Pak. Dari Boleh, Pak. Win. Ya, mangga Win. Ya. Win masih belum paham terkait dari tugas kemarin yang terakhir itu untuk pemahamannya, Pak. Yang ada nilainya, Pak. Di apa ya namanya kalau nggak salah itu di yang terakhir tuh Pak, kan ada sebentar. Ada blockchain, terus paling terakhir Pak. Nah, itu ada nilai currency dolarnya kan Pak ya. Coba kamu share screen, tunjukin saya. Coba kamu share screen, tunjukin saya. Bentar, Pak. Token ya? Kemarin sih kan udah ngeliat tugasnya, tapi belum dimasukin ke IDU, Pak. Aduh. Karena UR nggak jelas yang kamu lagi omongin apa, gitu loh ya. Intinya kalau itu terlalu sulit, kita nggak keluarin di assignment dulu. Nanti semuanya pada kewalahan gitu ya. Yang di assignment yang udah menurut UR udah yang paling gampang lah ya, untuk ngerti-ngertiin aja daripada kita ngomongin terus dan totally nggak pernah bisa di ngertiin ya. Melalui assignment ini kita bisa ngertiin gitu. Kalau kamu mau tanyakan, link blockchain-nya itu kemarin yang mana ya teman-teman? Lupa. Oke, link untuk mengelola blockchain. Iya Pak, yang untuk tugas. Ini maksudnya? Ya, yang itu. Iya Pak, yang ini Pak, yang Coinbase Pak, yang. Ya, kita belum ngomong sampai Coinbase ya. Ya kita kan punya assignment nggak ngomongin sampai Coinbase. Ya. Tapi kemarin di itu ya Pak, di itu juga ya, disuruh juga ya Pak. Nggak ada. Ya, kita cuma ngomongin sampai token. Oh ya, token dan Coinbase itu Pak maksudnya Pak. Ya belum ada Kak Wiwin, belum ada nggak ada arahan di IDU-nya ya. Ya. Arahan di IDU-nya cuma dari hash, blockchain sama distributed. Ya udah, berarti cuma sampai distributed doang. Ya. Kalau misalnya Kak Wiwin mau cari tahu tentang token dan Coinbase, itu bisa sebagai bonus gitu buat dari Kak Wiwinnya. Nanti kalau misalnya Kak Wiwin berhasil, mungkin nanti dapat SC dari PAUR kayak gitu Kak. Bisa aja ya. Tapi token dan Coinbase itu udah lebih mengarahnya ke kripto terus ya.
Ya, jadi kita punya pemahaman cukup sampai distributed aja cukup lah. Oh gitu. Oke, Jadi Pak. murni-murninya blockchain gitu loh, ya. Oke. Oke, Pak. Ya. Thank you, Pak. Tapi di sini juga kalau dimain-mainin ya bisa main-mainin sendiri. Ininya dirubah-rubah gitu ya. Ininya dirubah-rubah itu bisa dimainin sendiri ya. Ya ini dirubah misalnya tuh langsung jadi merah semua gitu ya. Prinsipnya sih kurang lebih sama ya. Kalau ini sudah dirubah karena ini distributed berarti peer B sama peer C masih bagus. Dia ini dikucil. Kalau assignment sampai token ya Pak, kalau Coinbase nggak sampai, jadi sampai token aja. Ya, token kan ada 5 tantangan ya, dari sampai token, cuma Coinbase enggak. Coinbase-nya enggak Pak. Tantangannya apa coba? Coba keluarin. Aido. Ya, siapa tuh yang share screen dah? Jadi kita baca. Lupa. Coba Nuke bantu share screen ya. Ya, Bun. Di sini tantangannya Nuke dari ini sih Pak, assignment Nuke untuk yang nomor 5. Ini Pak, pada menu token masukkan transaksi dengan teman masing-masing dengan nilai yang sesuai dengan yang diinginkan, apa aja boleh. Terus perhatikan dan catat nonce dan hash yang terbentuk. Seperti itu Pak. Ya, sebenarnya dengan yang distributed sama. Persis ceritanya sama ya. Cuman di dalam token itu udah ditentuin adalah transaksi-transaksi yang berjalan gitu loh ya. Kalau di dalam distributed masih kita boleh data apa aja yang masuk ke dalam situ gitu loh. Oke. Ya. Ya, nggak susah sih di nomor 5 ini. Nomor 5 dan nomor 4 kita boleh katakan sama. Oke. Cara prinsip kerjanya juga sama. Ya Pak, paling cuma si dolarnya ini terserah kita tuh sama dari mana ke mana kayak gitu yang nomor 5. Ya. Iya. Oke, waktu sudah habis tepat pukul 12.00 kita selesaikan kita punya perkuliahan ini. Thank you ya guys for listening to this lecture ya. Kalau ada diskusi apa yang lebih lanjut kita bisa diskusikan melalui WAG. Oke guys, terima kasih semuanya. Thank you. Oke Pak Wer, thank you juga. Foto dulu ya. Terima kasih Pak Wer. Ya, Yang mau foto siapa, Bun? Cili. Oke. Yuk, foto 1, 2, 3. Satu lagi, ada slide 2. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, Assalamualaikum. Hari ini, Assalamualaikum. Terima kasih Pak.